Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Masya Allah, Alhamdulillah bisa kembali lagi berbagi kegiatan saya melalui video ini di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Dan gimana teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dicukupkan segala kebutuhannya, dilancarkan segala urusannya. Pokoknya semoga yang menjadi doa, ikhtiar teman-teman semua, semoga Allah ijabah. Amin. Udah lama banget saya nggak upload video ya teman-teman, karena kemarin tuh lumayan bingung mau bagi waktu antara jualan sama bikin konten. Jadi kemarin tuh jualannya ada nambah gitu itemnya, terus jadinya tuh kayak udah kecapean banget sampai saya akhirnya kayak udah nggak memungkinkan untuk bikin video lagi gitu. Tapi sekarang sekarang ada kabar duka buat saya ya teman-teman, kalau ada pelarangan untuk jualan di kantor karena alasannya satu dan lain hal gitu ya teman-teman di kantor. Jadi buat teman-teman di tempat kerja suami saya itu udah nggak ada yang boleh jualan sama sekali gitu, dan termasuk saya. Jadinya oke, balik lagi saya akan bikin video lagi karena kesibukan untuk jualannya udah nggak ada lagi ya teman-teman. Jujur udah sedih banget dengernya dan ngomongnya, mau cerita ke teman-teman kayak gini tuh jujur saya sedih banget karena setelah resign ya teman-teman dari kerja, terus lanjut langsung jualan gitu di kantornya suami gitu, itu kayak apa ya, yang biasanya sibuk jadi akan tetap sibuk gitu walaupun kerjanya di rumah. Dan sekarang udah nggak ada kegiatan jualan lagi. Ya mungkin saya akan cari lagi kesibukan apa yang bisa menghasilkan biar bisa bantu-bantu suami gitu ya teman-teman. Pokoknya buat kita, saya, teman-teman semua yang sama-sama pejuang rupiah dari rumah, semoga Allah lancarkan rezeki kita, Allah bukakan pintu rezeki lewat pintu manapun gitu ya teman-teman. Walaupun ada satu pintu yang tertutup, insya Allah akan ada pintu lain yang terbuka. Amin. Dan sedihnya udah sampai di sini aja. Yang penting tuh kita sebagai manusia, sebagai hambanya Allah, tetap meminta sama Allah, tetap berikhtiar ya teman-teman. Pasti akan ada jalannya insya Allah. Dan kembali ke video, ini saya lagi bikin menu bekal buat suami ya teman-teman. Seperti biasa lah ya, masakan saya tuh yang simple aja, serang-serang, potong-potong, tumis-tumis. Jadi ini sebenarnya video udah lama banget dan belum saya edit, akhirnya baru saya edit. Jadi setelah saya berhenti jualan nih, saya belum bikin video apa-apa lagi ya teman-teman untuk konten YouTube saya. Jadi alhamdulillah ini ada stok video lama yang belum diedit. Jadi oke, ini saya edit dan insya Allah akan saya upload ya teman-teman. Nah ini saya lagi mau bikin tumis kerang ya teman-teman. Dari teman-teman semua kalau masak kerang biasanya digimanain? Kalau saya biasanya masak kerang ya ditumis kayak gini aja, pakai cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, udah kayak gini aja. Terus ditambah saus tiram, terus pakai seperti biasa seasoningnya kayak garam, gula kayak gitu ya teman-teman, sama kaldu ayam. Dan alhamdulillah karena emang menunya simple aja dan yang saya masak cuma satu menu, jadi ini udah beres. Saya icip, menurut saya ini udah pas, asinnya pas, ada manisnya kayak gitu ya teman-teman. Karena selera saya tuh ada manis, asin, gurih deh pokoknya kayak gitu. Jadi kalau biasanya saya kalau makan bakso tuh udah sambelnya banyak, terus kecapnya juga banyak. Pokoknya jadi warnanya tuh kayak yang pekat banget gitu. Dan alhamdulillah ini udah beres, sudah selesai untuk menu bekal makan siang suami dan buat saya seharian. Insya Allah cukup ya teman-teman, walaupun kelihatannya sedikit tapi buat kita berdua insya Allah cukup. Dan lanjut, ini saya mau buka paket. Jadi di depan rumah saya itu kan ada tanah kosong, tapi itu tanahnya milik perumahan atau miliknya developer gitu ya teman-teman. Jadi kayak ada lahan kosong, ada fasum gitu ya. Nah itu nggak dipakai buat apa-apa gitu ya teman-teman. Sebenarnya sih kalau saya orangnya mau tampil gitu ya, mau tampil, nggak malu gitu kalau keluar rumah, mungkin enak gitu ya kalau itu tanahnya dimanfaatin untuk berkebun gitu. Cuman karena saya tuh agak canggung gitu ya kalau dilihat tetangga. Aneh banget ya. Jadi ya udah akhirnya tanahnya dibiarkan gitu aja. Nah, terus karena di sini kayak mungkin sering hujan gitu ya teman-teman. Jadi untuk rumput-rumputnya itu yang tumbuh di tanah kosongnya itu tuh tumbuh subur banget gitu. Nah, biasanya saya tuh
suka minta tolong tukang untuk nyabutin rumputnya gitu ya teman-teman. Dan itu budgetnya sih lumayan gitu ya teman-teman menurut saya untuk sekali minta tolong tukang untuk nyabutin rumput. Nah, akhirnya karena saya mau menghemat budget gitu ya teman-teman, jadi saya putuskan untuk beli semprotan ini ya teman-teman. Biasanya saya dulu juga pakai cairan Roundup untuk mengeringkan rumput liar. Tapi saya cuma pakai semprotan yang kayak buat itu loh, yang buat semprotan cairan kayak key spray kayak gitu. Dan itu tuh luas luas tanahnya itu tuh nggak sesuai gitu, jadi kayak terlalu capek gitu kalau pakai alat semprot yang kayak gitu. Nah, ini saya beli alat semprot yang kayak gini buat di perkebunan gitu ya teman-teman. Jadi daya semprotnya itu tuh lebih lebih bagus, lebih menyebar gitu. Dan ini untuk botolnya kapasitasnya itu 2 liter ya teman-teman. Terus ini untuk Roundup-nya ini kalau untuk ukuran 1 liter itu 10 tetes, berarti kalau untuk kapasitas 2 liter berarti 20 tetes gitu ya diperlukan. Dan buat teman-teman seandainya ada yang butuh juga kayak botol spray kayak gini ya teman-teman. Nah, ini tuh recommended banget karena kita tuh sekali pencet doang, nggak perlu pencet-pencet kayak botol key spray gitu ya teman-teman kalau pengen ngeluarin airnya. Tapi ini cukup sekali pencet gitu, itu akan keluar terus airnya dan bisa disetting mau menyebar yang kayak gimana untuk airnya. Jadi ini tuh bagus banget, recommended banget. Terus untuk cara pemakaiannya tuh ada tertulis di botolnya. Dan tadi itu saya pompa ya teman-teman untuk botolnya. Jadi kalau dia tuh baru bisa keluar airnya tuh kalau pompanya tuh udah sampai bener-bener kita nggak bisa tekan lagi. Nah, itu udah baru ready untuk dipakai. Nah, ini lanjut langsung saya mau nyemprotin. Nah, ini rumputnya. Padahal ini kayak baru sekitar semingguan gitu ya teman-teman setelah dicabutin sama Pak Tukang. Dan nyabutnya itu bener-bener sampai akar-akarnya gitu ya teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin saking suburnya atau mungkin karena sering hujan di sini, jadi untuk rumput liarnya tuh pasti akan terus tumbuh gitu dan cepet banget gitu tumbuhnya. Dan alhamdulillah dengan pakai botol kayak gini tuh kebantu banget buat saya yang pengen nggak terlalu ribet nyabutin rumput, terus juga biar hemat budget gitu ya. Jadi buat teman-teman seandainya ada yang butuh, nanti link botolnya akan saya taruh sama link Roundup-nya juga akan saya taruh di kolom deskripsi. Jadi kalau rumput liar ini didiamin tuh bakalan rimbun banget ya teman-teman. Nah, yang ditakutkan itu kalau rumputnya terlalu rimbun itu jadi sarang buat ular gitu ya teman-teman. Karena saya udah 2 kali rumahnya kemasukan ular, mungkin karena ya di depan rumah saya itu ada rimbun gitu untuk rumputnya. Dan alhamdulillah tadi nyemprotinnya udah selesai. Lanjut ini saya mau ngerapihin untuk kebun mini saya. Untuk siram-siram gitu ya teman-teman, karena kemarin belum hujan, jadi ini tuh saya siramin. Dan alhamdulillah untuk hasil semprotannya itu dalam waktu sekitar 3-4 hari ini udah kering kayak gini ya teman-teman. Dan bakal keluar lagi untuk rumput liarnya itu mungkin saya bakal nyemprot lagi sekitar 2 minggu kemudian. Dan oke deh teman-teman, video saya sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dan selalu support channel YouTube saya. Mohon maaf ya teman-teman jika ada perkataan atau perbuatan saya yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.